dihalalkan oleh Isa Al-Masih? Silakan kau jawab. Kalau enggak saya ya, di mute ya. Ulangi lagi ya, di mute ya. Jawab, silakan. Jawab. Ya. Jangan ngarang ya. Ya, jangan kepotong-potong ya. Seluruh manusia. Sebentar aja. Sebentar. Kau tolong jawab. Kalau kau mutar-mutar, saya turun. Oke. Kalau kau mutar-mutar, saya turun. Kau pakai data, ingat ya. Ya, jangan kok saya tanya apa yang dihalalkan oleh Isa Al-Masih, itu pertanyaan saya. Oke, iya, saya jawab Dinda ya. Oke. Saya buka dulu datanya dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Sebelum ke Al-Jum'ah ayat 2 ya, kita ke surah Al-Adab ayat 21 dulu. Ya. Azab 21. Al-Azab itu surat berapa, Faruk? Al-Azab surat berapa? Diam aja Dinda, Babang Faruk yang tunjukkan datanya Dinda. Ya itu surat berapa? Saya kan mau belajar, Diam saja. Aku tunjukkan datanya, diam saja lah, diam lah. Ya, aku yang tunjukkan datanya. Biar Babang Faruk yang ganteng ini yang kerja Dinda ya. Semoga terbuka lah pemikiran Dinda ya. Ini Al-Adab ayat 21 ya. Dikatakan apa di sini? Tunggu, di mute lah, Bo. Noise, Bo. Tunggu, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Di sini tidak dikatakan sungguh pada diri Isa ibnu Maryam ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru, bukan. Tapi pada diri Rasulullah yang ada suri tauladan yang untuk kami ikuti. Inilah jawaban pertama. Kenapa kami tidak ada korelasinya tentang apa yang dihalalkan oleh Isa ibnu Maryam untuk kami iman Islam, karena suri tauladan kami adalah Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu pertama. Data yang kedua, nih Quran surah Al-Jum'ah ayat 2 ya sampai 3 ya. Ayat 2 sampai 3. Nih, yang diperintahkan memberikan pengajaran itu Nabi Muhammad SAW. Lihat nih Dinda. Nah, kita mulai dari ayat 2 ya. Bentar, masih nge-lag dia. Bentar. Loh, kok nge-lag ya? Bentar ya. Kok nge-lag ya? Nah ini. Enggak normal kok Bang Faru, normal. Enggak aman. Mbak ini yang nge-lag, nggak bisa buka data kan. Ini, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan nyata. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mendapatkan Isa, bukan Nabi Muhammad. Aduh, payah ini. Inilah kualitas satpam ini. Aduh. Diam dulu lah Dinda. Saya tanya sama Isa kok Nabi Muhammad. Ya, yang menyucikan jiwa. Di sini dikatakan, tidak dikatakan di sini Isa yang menyucikan jiwa, tetapi Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah alasannya. Faruk, saya mau bersahadat, Faruk, saya mau bersahadat, Faruk. Pertanyaan saya, apa yang dihalalkan oleh Isa dihalalkan? Astagfirullahaladzim. Faruk, kau kena pelanggaran, kau didiskualifikasi. Saya lah super pel, kau didiskualifikasi. Di mana mau PK kayak gini? Nggak kooperatif lagi. Sudah kerasukan kau bom. Udah kerasukan kau bom. Cemana kau mau PK sama aku kayak gini? Terima kasih banyak. Kita PK saja ya. Saya tantang Faruk Ardiansa 3 orang langsung, oke?
Kau Ardiansa dan SUPI. Besok pagi kita PK jam 9 gimana? Enggak, 3 orang saya lawan. Kau kelasmu nggak ada dengan saya. Panggil Ustadz Somad dengan boleh saya. Bertanya? Kau nggak ada kelas. Kau nggak ada kelas. Kau nggak bisa jawab. Rum, kau mencret. Teman-teman, Faruk mencret. Mencret. Kau nggak. Kau bertanya untuk apa sama saya? Saya tanya kau nggak jawab. Ditanya Isa Al-Masih kau jawab Nabi Muhammad. Mencret teman-teman. Yang setuju dengan bom ketik 1. Saya mau lihat orang kesan ada di bawah nggak? Ketik 1 saja. Ketik 1. Ketik 1. Coba aku lihat. Faruk mencret. Kau panggil Ustadz Somad. Kapan aku diskusi sama kau? Ya, ngapain kau ditanya Isa Al-Masih kau jawab Nabi Muhammad? Boleh aku bertanya? Ngapain kau bertanya? Oh, ngapain bertanya sama saya? Kenapa kau bertanya? Kenapa kau bertanya? Kau ditanya Isa Al-Masih kau jawab Nabi Muhammad. Saya nggak bertanya itu Nabi Muhammad, enggak. Itu Nabi kalian. Aku tanya Nabi Isa Al-Masih. Kenapa kau tanya Isa Al-Masih kau nggak jawab? Kenapa? Bukan takut ditanya. Kau yang tidak menjawab. Bagaimana aku cuma bertanya? Bagaimana saya mau jelaskan iman saya? Kau dengar ya, Faruk ya? Bagaimana saya mau jelaskan iman saya? Sedangkan imanmu saja kau nggak memahami. Kau sudah melanggar pelanggaran. Kau lah satu banyak tuh penonton Kristen banyak itu. Sudah lebih 200 ya. Kau yang anak kecil, kau anak kecil. Kau dengar Faruk? Aku kesini naik, kau bikin begini. Saya kalau buka room, kau dengar ya? Saya buka room. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya selesai berdoa, saya bahas Alkitab. Kau tidak. Inilah kelasnya pendeta ini. Takut kan ditanya. Dia bertanya jangan di-mute sama dia. Padahal pertanyaan jangan di-mute. Kau kepenuhan Roh Kudus, Bu. Kau kepenuhan di dalam darahmu ada setan. Saya bisa tunjukkan dalilnya ya. Hadis Tirmizi. Di dalam darahmu ada setan, itu perkataan nabimu. Itu perkataan nabimu. Aku bisa tunjukkan hadis Tirmizi 21 ayat 90. Di dalam darahmu ada darah aliran setan. Udahlah. Ketemu saya. Aku bertanya tentang simbolis ya, boleh? Simbolis apa? Sabar dulu. Kau ditanya kenapa, aku tanya kau Isa Al-Masih, kau jawab Nabi. Oke, sekarang jawab Bung. Tuhan siapa yang pernah dibawa simbolis? Silakan. Saya tanya Nabi Isa Al-Masih, bukan Nabi Muhammad. Saya hormati. Tuhan siapa yang pernah dibawa simbolis ke atas bait Allah? Tuhan siapa yang pernah dibawa simbolis ke atas bait Allah, Bung? Jawab, Bung. Bung, Tuhan siapa yang pernah ngobrol? Tuhan siapa yang pernah ngobrol sama iblis? Jawab, Bung. Jangan komput saya, Bung. Tuhan siapa yang pernah ngobrol sama si Bolis? Pernah dibawa sama si Bolis ke atas bait Allah? Tuhan siapa? Ayo. Jangan mute. Tuhan siapa? Kau udah melontarkan kata-kata pelanggaran. Kena ben aku nanti. Tuhan siapa yang pernah dibawa oleh si Bolis jalan-jalan ke atas gunung, ke atas bukit bait Allah? Tuhan siapa yang pernah ngobrol sama si Bolis? Tuhan siapa? Bom, Dinda, jangan gitulah. Nanti nggak Babang Faruk kasih kok jajan bonbon. Capek diskusi sama mereka, teman-teman. Kita ngomong itu nggak dikasih kesempatan ngomong menjelaskan. Iya, cobalah Ustadz Dio ada di sini. Kok sudah lari bom-bomnya. Iya, siap Ustadz. Ustadz Dio kita tanya Ustadz Dio, ya. Jawaban yang disampaikan tadi masuk akal nggak Ustadz Dio? Apa itu Bang? Yang dia tanyakan, kan dia tanyakan, ya. Nggak, aku sholat tadi, aku sholat. Dilakukan oleh Isa ibnu Maryam pada saat itu. Kan saya jawab beberapa hal. Yang pertama, kami ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Kami nggak ada urusan dengan syariatnya Isa ibnu Maryam. Urusan kami ini dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Itulah alasannya kenapa Allah tidak memberitahukan secara eksplisit apa yang telah dihalalkan oleh Isa ibnu Maryam. Saya berikan dalil tadi bahwasanya yang pantas untuk ditiru oleh orang-orang akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Adab ayat 21, Surah Al-Jum'ah ayat 2 yang dapat legitimasi Nabi Muhammad SAW untuk ditiru. Apa pula urusan kita dengan syariatnya Nabi Isa AS? Iya, udah benar. Sementara kita ini kan umatnya Nabi Muhammad SAW kan? Betul.
Ya silakan kalau bertambahkan tadi, silakan. Iya, tadi aku kebetulan pas lagi sholat, karena aku pimpin sholat di perusahaan ini, aku pimpin sholat. Jadi mau nggak mau harus kutinggalkan. Jawaban Bang Faruk itu jawaban umum. Kalau mau jawaban eksplisit, jawaban umum sudah benar itu, karena kita nggak ada urusan dengan syariat Nabi Isa alaihissalam. Dan jawaban eksplisit itu disebutkan dalam riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW atau riwayat dari para ulama ahli tafsir tentang ayat itu, yang diharamkan atau yang dihalalkan oleh Isa ya untuk Bani Israel waktu itu adalah luhumul ibil wasyuhum, daging onta dan lemaknya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dalam riwayat yang lainnya disebutkan dari Ar-Rabi rahimahullahu ta'ala, yang dihalalkan itu adalah luhumil ibil, daging onta dan daging sapi. Demikian pula sebagian dari burung, beberapa jenis burung dan beberapa jenis ikan. Itu ada dalilnya, ini dalilnya. Kita bicara data ya teman-teman ya. Bom-bom mah nggak ada isinya. Ini kawan-kawan bisa lihat dalam tafsir At-Tabari. Aduh, noise. Siapa yang noise ini? Oke, tafsir At-Tabari. Kau langsung buka terjemahannya aja ya, biar kawan-kawan bisa menikmati juga pembahasan. Nih, apa yang diharamkan kepada Musa di bawah Musa Dautan ialah daging unta dan sapi. Nih, kelihatan nggak sih? Daging unta dan sapi. Maka ia menghalalkan, Isa menghalalkan bagi mereka melalui lisan Isa. Allah menghalalkan melalui lisan Isa putra Maryam. Dan ia mengharamkan lemak bagi mereka. Oke? Dan menghalalkannya bagi mereka pada apa yang dibawa Isa. Dan pada sebagian ikan dan sebagian burung yang tidak berekor. Ya teman-teman. Ada jawabannya, ada. Alhamdulillah. Dan jawabannya Bang Faruk itu sudah. Aduh, siapa ini? Herman. Noise kau. Pelanggaran buat Herman dari kekristenan Longor. Halo Bang, mulut kalian kok apa? Ngering sekali ya kan? Nggak ada kamu Angel. Emang makanya ini bodoh nih. Makanya dia Islam dia bodoh. Ya, jangan dulu. Turun. Kena rungkan nanti bahasanya. Aduh. Kenalan dulu lah Kak. Kau naik pun mentang-mentang aku ganteng di Jakarta Selatan. Paling ganteng ya aku di Jakarta Jaksel. Datang-datang kok BODOH. Aduh. Gak gitu caranya kenalan Kak. Pelanggaran bagi debaters Kristen karena mengucapkan kotor. Tapi kan framingan bom nanti itu, framingan bom akan berkata gini, kami mau dari Quran kata itu. Iya, kalau dari Quran berarti benar jawaban Bang Faruk itu udah. Iya, makanya aku katakan begitu. Iya. Ya kalau mau berdiskusi ilmiah. Kalau bom kan mana mau berdiskusi ilmiah, cocok sama Bang Faruk itu jawabannya. Sudah pas itu. Bom mencret. Iyalah, kalau aku yang jawab tambah kurus dia. Sama gua aja dia nggak mau Bang Dio, alasannya perempuan diam kau katanya. Dari Tobari. Ini buat ya ini buat teman-teman Kristen ya, jadi rujukan juga buat kalian. Sekelas pendeta aja mulutnya kotor kali loh. Kotor kali. Iya. Emang dia bilang apa Bang? Bilang apa dia Bang? Nggak dengar aku tadi. Apa lah omongan kotor keluar dari mulutnya. Kalau aku kalian maki pribadi nggak masalah. Cuman kan aturan TikToknya nggak boleh mengucapkan perkataan perundungan. Sehingga dia kena banned, aku pun kena peringatan gitu loh. Nggak perlu mengeluarkan kata-kata kotor menyerang pribadi seseorang gitu loh. Nggak perlu itu. Kalau gitu kita dapat offline saja. Kalian maki pun aku nggak apa-apa gitu loh. Ini tapi masa sekelas pendeta nggak sekolah gitu mulutnya? Nggak, bentar. Itu bom pendeta, beneran pendeta dia.
Pendeta ya, pendeta. Tapi kok pendeta dia kayak gitu tadi, dia tunjuk-tunjuk hidungnya terus kayak B2 gitu kan. Iya, gini-gini ya. Oh Bang Dio, dia kayak gitu mau mengatakan bahwa Tuhannya ada di situ. Oh, oke. Dia itu menunjukkan Bang Dio menunjukkan dia sudah tidak kokoh lagi dalam bernarasi. Iya. Dia seperti itu gitu loh. Itulah contoh, itulah tanda orang yang sudah kalah dalam bernarasi. Ya, betul. Dan apa yang teman-teman lihat? Aku tadi kuburu pimpin sholat tadi ya. Apa yang kalian lihat tadi teman-teman? Kita bisa melihat mental teman-teman Muslim ya, dalam hal ini tadi Bang Faruk ya. Itu luar biasa. Bom nangis, mau nangis dia, makanya dia langsung kayak anak kecil, mulu-mulu kan. Dengan gestur tubuh itu nggak boleh sebenarnya di TikTok ini, nggak boleh. Pelanggaran bagi bom. Bom ada di diskualifikasi. Ya jadi pertanyaannya kan Bang Dio, kok bisa orang kayak gitu jadi pendeta? Teman-teman Oten datang ke Komal kita, kalian saksikan teman-teman ya. Ketika teman-teman Oten datang ke Komal kita kasih kesempatan bicara. Kita kasih kesempatan dia bertanya sampai selesai narasinya. Keren Bang Faruk. Kita bertanya ditimpal gitu loh. Nah, kena lagi. Rungkat dulu. Bener nggak kan Damore? Betul Bang Jai. Iya. Itu kalau sih saya sih santai-santai aja. Jadi nggak artinya nggak ortodok banget gitu. Iya makanya kan ini loh. Ini kan cuma masalah bahasa, cuma yang uniknya kok bisa ditarik ke iman sama mereka gitu kan. Itu kan lucu juga gitu loh Bang Jai. Saya nggak pernah loh namanya musik-musik iman orang, masa bodoh saya. Nah, kemudian gini kan Damore. Ya silakan Bang Zai. Untuk menyepadani daripada dialek, kalau dalam bahasanya lahjah ya kan. Lahjah betul. Nah, Allah dengan Allah beda nggak? Kalau secara beda-beda. Nah, lahjah kan ya, lahjah ya. Lahjah. Kemudian kalau secara gramatikal bahasa, secara teks EYD atau artinya KBBI, nah, tulisan Allah dan Allah seperti apa? ALLH. Nah, ya kan gitu ya. Nah, kita translate tuh menurut sudut pandang misalkan Islam. Seperti apa Allah itu? Nah, gitu kan. Terus menurut sudut pandang misalkan mau dia Yahudi, Nasrani, mau yang lain-lain deh. Coba seperti apa menurut? Ini kan kita harus memiliki akar ya. Akar kalau berbicara tentang iman tentu pasti ada original teks iman. Betul. Kalau kita kan Arab. Tuh. Arab per huruf kemudian digabungkan menjadi suatu kalimat. Kemudian pasti akan menjadi arti. Iya. Dan artinya itu di Al-Quran itu kalimat itu cuma 3. Isim, fi'il, huruf. Ya kan? Yang ada tuh cuma di bahasa Arab. Kalau misalkan di Inggris ada persamaannya seperti fi'il madhi, fi'il mudhari, ya kan? Betul. Nah, sama present tense, ya kan? Nah, sedangkan kalau di huruf Arab ini kalau kita akan terjemahkan misalkan di bahasa Indonesia alif lam ha misalkan kan, alif sendiri memiliki huruf dan ini butuh penterjemahan, ada yang disebut dengan hamzah wasol, ya kan? Betul. Nah, ya kan gitu. Lam ketika al disebut dengan misalkan isim, tandanya isim, ada labdul jalalah dan seterusnya. Wah, ini kalau di Arab tuh sebenarnya kalau yang menyadari, kalau yang paham itu. Cuman yang jadi pokok persoalan ini untuk membahas secara rinci ini butuh ini Kandamore, butuh room yang harus bisa
menerjemahkan gitu. Ya makanya saya nggak cari itu Bang Zai di TikTok. Karena sulit dapat yang begitu gitu. Makanya udah kita bahas di instansi aja kan kayak gitu. Enak, ahlinya banyak, tinggal kita kumpulin kan gitu Bang Zai. Gitu. Gitu. Bahkan saya mau izin Bang Zai, saya mau sedikit jawab nih. Oh, berarti kalau proper name abad ke-7 ya. Nih, saya bawain satu sir ya. Ini kategorinya sir jahili karena zaman sebelum Islam itu kan disebut sir jahili istilahnya kan. Saya juga nggak cuma belajar Ibrani, nggak cuma belajar Yunani, teks-teks